podcast bisa bincang santai. Di sini kebetulan kita kedatangan tamu spesial yaitu mahasiswa PPL dari mana kebetulan? Dari KIP Siliwangi. Sebelum itu mari kita perkenalkan diri lebih awal. Kenalin, nama aku Sherly Marwah Hairunisa. Sebagai pembicara di podcast ini. Sekarang kita perkenalkan dari Ibu siapa? Halo semuanya, nama saya Cindy Susila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di KIP Siliwangi. Yang sebelahnya siapa, Bapak siapa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi Aulia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling, sama dari KIP Siliwangi Bandung. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila. Saya dari Prodi Bahasa Inggris dan satu kelas sama Cindy di KIP Siliwangi Bandung. Halo guys, aku Mohemi. Terus kenalan, bosan? Nama aku Delvi Nabila sebagai nemenin Sherly di sini untuk berbincang santai. Di sini kita bakal berbincang seputaran PPL dulu ya. Sebenarnya apa sih itu PPL? Ada yang mau jelasin? Jadi kita itu program sebenarnya lebih ke GISMA gitu ya, bukan PPL. Jadi GISMA itu sebuah singkatan dari gerakan IKIP Siliwangi mengajar gitu. Nah, salah satunya dari program itu yaitu PPL tadi. PPL itu ya singkatan dari program pekerjaan lapangan gitu. Kebetulan kita itu udah berapa bulan di sini? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan mungkin di sini melakukan PPL di sini. Kayak gitu. Emang jarak PPL itu, lama PPL itu emang harus 3 bulan atau enggak tentu? Tergantung ketentuan kampusnya sih, kita ya dikasihnya misalkan ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, gimana kampusnya aja sih. Kebetulan kita mah kan jadi GISMA gitu, sama KKN juga gitu kan, disatuin gitu antara PPL sama KKN juga. Tuh, jadi PPL itu udah sekaligus KKN, jadi kalau PPL nggak usah KKN gitu? Bukan, jadi gimana? Jadi perpaduan. Oh. Jadi ya, jadi nggak PPL aja, jadi kita mah Sama KKN. sama KKN gitu. Jadi namanya itu GISMA. Udah berapa lama emangnya dari pihak kampusnya sendiri? Dari Juli tanggal 17 deh. Ya, tanggal 17 Juli sampai 18 Oktober. Kebetulan siapa nih yang rekomendasiin buat PPL di SMK ini? Kebetulan kita itu kan KKN-nya ada sama istrinya kepala sekolah juga di sini. Oh. Nah, kebetulan rekomendasi di sini awalnya bukan dari sini, bukan ke sini gitu. Awalnya itu ke SMPN 11 Cimahi. Cuman karena kebetulan kita juga mahasiswanya bukan mahasiswa reguler gitu ya, ngetek kebanyakan yang sudah bekerja gitu. Jadi kita mencari sekolah yang bisa menyesuaikan waktunya gitu. Jadi nggak harus ke sekolah setiap hari gitu. Jadi memilih untuk PPL di sini. Ya, kebetulan ya tadi ada relasi lah intinya. Orang dalam ya. Kekuatan orang dalam ya. Kak Dewi? Dari aku nih, kesan kayak pengalaman PPL di sini itu apa sih Kak? Siapa dulu nih? Boleh Siapa aja deh, Kakak Cindy aja dulu. Apa ya kesan-kesannya? Cukup terkesan sih di sini, Ya. karena muridnya beragam dari macam-macam Sifat. di sini semua ada. Oh iya benar. Bager. Semuanya di sini jadi cukup seru sih. Best. Ya, the best lah. Mungkin dari bapaknya. Pesannya apa ya? Pesan selama PPL dari sini ya mungkin lebih apa ya? Untuk siapa ini pesannya tuh? Untuk Sekolah. Ya apa ya? Lebih untuk siswanya sih, Bapak mah lebih untuk meningkatkan karakternya lagi gitu ya. Soalnya ya tadi bermacam-macam karakter gitu ya, ada yang ini yang itu, wah apalagi saya di BK gitu banyak cerita itu gitu.
sangat wow gitulah ya. Aku gitu di sekolah ini kesannya masih ya sangat terkesan gitu. Orang-orangnya sangat ceria, menyenangkan. Ya intinya Bapak merasa have fun lah aja di sini gitu. Tidak ada dalam tekanan gitu. Tekanan pasti ada. Tekanan soalnya kan ini tuntutan juga gitu kan. Kita harus bisa memanajemen waktu antara KKN, kuliah, terus pekerjaan, terus sama PPL, sama tugas, apalagi kan sekarang mau menyusun juga skripsi gitu. Jadi kita tuh harus Ekstra gitu, ya. kerja kerasnya gitu. Kalau dulu sendiri Kalau kesannya anak-anak lebih semangat lagi karena kalian masih pada muda. Terus kalau kesannya dulu kan Muti juga SMK sekolahnya negeri sama swasta. Waktu di negeri Muti sebenarnya ngerasa guru-guru tuh nggak care di sini loh. Justru Muti waktu lihat ke SMK ini si guru-gurunya tuh lebih memperhatikan anak-anak gitu karena dia jadi bagus. Aku nanya nih, pernah nggak sih ada gitu murid yang kayak ngebentak atau kayak bikin kesel banget sampai kalian tuh ya udah gitu? jadi lebih kayak pengalaman guru Guru ini gitu. yang kurang baik, bukan buruk banget ya, kurang baik. Iya. Kalau ngebentak sih nggak ada ya menurut aku mah gitu. Kalau gimana ya? Jadi kayak lebih kita harus bisa membaca dulu karakter si anaknya gitu. Kan ada kelas T yang pasif, ada yang aktif gitu kan si kelasnya. Jadi ya anggapannya ya bercanda aja sih, nggak dianggap serius gitu. Kalau membentak belum pernah sih, belum ada gitu, belum pernah. Itu kan untuk Bapak sendiri karena Bapak kebetulan dalam program studi BPK ya. Tapi untuk Ibu sendiri kan tahu Bapak cowok ya, pasti kayak nggak akan terlalu masukin hati kalau cowok. Kalau saya cewek kayak pernah lah kayak anaknya nggak lulus sedikit juga kan kita lagi baper nih ya. Aduh, nyebelin gitu kan ya. Pernah nggak ada kayak gitu ya kayak ini harusnya nggak PPL di sini nih gitu. Kalau aku sendiri pernah sebelumnya, jadi ada murid yang kayak mungkin lagi bad mood ya, lagi PMS kan, terus kayak murid ngelakuin agak gitu, melenceng dikit terus kayak sakit hati, tapi udah segitu doang. Gak sampai mikir kenapa sih PPL di sini gitu, nggak sampai, cuman Kalau Muti sendiri pernah nggak sih? Putri. Muti. Apalagi kan ibu ngajarnya rata-rata cowok semua tuh. Nggak ada sih, kalau menurut aku sih si anak-anaknya itu udah pada baik gitu ya. Cuman mungkin ada yang pemalu kayak salah satu murid kalau saya dipanggil tuh dia enggak gitu. Padahal kalau misalnya ibu kakak-kakak sekalian mau tahu sebenarnya murid-murid tutor itu nggak kayak gitu sebenarnya. Karena kalian baru, orang baru, jadi kelihatannya masih ada canggung gitu kan ya. Sebenarnya anak tutor itu mereka berani buat berekspresi, mau menerima tanggung jawab, menerima perintah, kayak gitu sih sejauh ini gitu. Karena waktu yang cuma selama 3 bulan mungkin mereka masih ada canggungnya, cuma singkat gitu. Iya. Cuma satu orang sih dari kelasnya, tapi yang bikin senangnya tuh sama teman-temannya tuh nggak kayak dibully gitu. Mereka tuh kayak kita kayak cuma ngegodain doang. Jadi komentarnya kayaknya nggak apa-apa. Ganggu. Karena emang sekolah kita sendiri, kalaupun misalnya ada pembulian, mau itu di dalam atau luar sekolah, bakal langsung ditanganin sama pihak sekolah. Kita tuh melarang keras adanya pembulian sekolah. Sekalipun ada pembulian, kita bakal langsung tindak lanjut. Bukan kita, maksudnya pihak sekolah bakal langsung tindak lanjut. Karena kan emang berbahaya banget ya buat Bapak sendiri mungkin di program konseling. Bahaya pasti. Bahaya banget kan ya? Yang viral sekarang ya. Iya, sampai SMP itu meninggal atau masuk penjara sampai betul. Iya, ngeri-ngeri kan ya sekarang. Ya. Itu gunanya kita harus saling menghargai baik antar teman atau guru sekalian. Saya yang dilihat dari Bapak Maya di sekolah ini, antar teman itu justru lebih gini gitu. Sosialnya itu lebih gitu, berat gitu lah.
dibandingkan dulu bahwa waktu bapak zaman SMA jadi ada blok-blokan gitu. Circle ya. Ya ada circle. Jadi di sini kayak mau kelas 1 sama kelas 2 semua gabung gitu, nggak ada yang nggak ada perbandingan karena gitu. di gue kakak dengar los nunduk lo sampai gitu enggak sih kebetulan. Apalagi buat jurusan RPL sendiri kan rata-rata cewek ya di RPL, jadi mengayomi ke adik kelasnya. Kan kalau masalah anaknya pemuridan di studi itu karena dominan anak-anak tuturi itu kan cowok-cowok, sedangkan kalau cowok-cowok kan pasti gabung jadi solid ya sampai ke WC pun diantar ya. Ada yang ditanya nih? Untuk aku, untuk kakak-kakak yang ada di sini, apakah ada salah satu siswa kayak membuat kalian itu berinteraksi gitu, kayak semakin akrab sama yang lain gitu? Apakah ada? Hampir semua sih, hampir semua. Karena kan apalagi saya BK gitu ya, BK itu dituntut harus bisa membaca karakter si anak dulu. Jadi kan ada tipikal anak tuh yang misalkan suka belajarnya dengan gaya ceramah atau di ceramah, ada juga yang sambil mendengar musik gitu kan, supaya anaknya juga bisa belajar. Jadi ya kita juga harus membaca dulu karakter anak seperti bilang, biar pembelajaran itu lancar gitu terjadi. Ada kan anak misalkan kalau kita dengan metode ceramah bosan, ngantuk gitu bawaannya, ya boring gitu. Makanya harus mencari kreatifan sekreatif mungkin gitu biar pembelajaran itu terjadi gitu. Have fun, menyenangkan, mudah dipahami gitu kan. Tapi sih sejauh ini yang Bapak lihat itu kebanyakan anak tuturi menurut Bapak masuk metode mana tuh? Maksudnya Metode pembelajarannya ke ceramah atau ya beragam, bermacam-macam sih. Kalau sama sih sedikit mungkin ya, di sini Bapak juga banyak keluhan. Kenapa banyak yang telat? Ya salah satunya itu gitu, karena malas pembiasaan gitu. Karena nggak mau pembiasaan. Ya mungkin ini juga saran gitu ya buat sekolah gitu. Misalkan kalau hari Selasa Selasa Bunda ya. Ya hal Selasa Nyunda, jadi nggak hanya metode ceramah ada di depan, jadi kayak ada permainannya, nyanyi. Iya, emang biasanya kita tuh di pembiasaan sebelumnya, jadi tutur itu ngadain pembiasaan dari Selasa sampai Jumat dan beragam, biasanya tergantung pembawa pematerinya, karena setiap harinya beda-beda, dari mulai di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Nah biasanya bakal ada tuh misalnya kayak waktu kita sama Bu Fili sama Bu Fili kebetulan pegang di tema apa sih? Bahasa Inggris ya, literasi bahasa Inggris. Nah sama Bu Fili biasanya kita belajar kayak nyanyi bareng atau kayak teka-teki atau pengingatan kata gitu sih, macam-macam itu udah diusahain supaya nggak bikin anak bosan. Cuman kadang kan emang anak tuh ada yang bandel, ada yang kurang baik gitu kan ya, bager, ada yang bager, sama ada yang emang niat gitu kan. Emang sebenarnya terlalu penting, cuman menurut sekolah penting karena ngelatih fisik sama mental kita. Kebetulan kita kan SMK bukan SMK yang nantinya kita bakal PKL, turun ke lapangan juga, belajar yang lain. Ada yang mau ditanyain? Ada lagi perbedaannya dari SMK sama kuliah itu, apakah berbedanya beda banget cara pembelajarannya atau dari segi Beda materi? banget, jauh. Beda jauh. Iya. Kalau di kalau SMA atau SMK kan kita mikirnya dari materi kan. Tapi kalau misalnya kalau udah kuliah tuh kita mikirnya kritis. Jadi harus benar-benar mikir yang kita ada di otak kita gitu apa. Gak bisa searching gitu maksudnya. Kalau SMK masih disuapi sama guru tuh. Jadi yang mikir sendiri gitu. Menurut aku mah lebih gimana ya? Kalau SMA itu kita yang cari guru yang cari kita. Kalau kuliah kita yang cari dosen gitu. Sampai harus nulis ya, kalau mau janjian tuh saya nggak bisa nih sibuk. Oh kesini aja ke rumah saya. Oh, emang harus sampai datang gitu ke rumah dosen? Tergantung keadaan dosennya. Bukan harus datang ngemis-ngemis gitu tuh, jadi kita cari apanya? Nyariin lah. Karena kan kita yang butuh ilmu dari dia, kita yang butuh
arahan dari dia, jadi kita yang cari gitu. Berarti biasa ya kalau misalkan kita datang ke kampus tapi dosennya nggak ada gitu, itu tuh udah kayaknya wajar gitu, biasa. Iya, udah bisa. Tapi mereka udah punya tanggung jawab Beda sama di SMA kan, kalau di SMA mah masuk guru ini kemana ditanyain gitu kan. Iya. Kalau itu mah enggak gitu. Mau masuk enggak, dia bebas. Ya bebas itu, justru kita yang jadi dosen, yang nanyain dosen gitu. Tapi tetap ada kehadiran kayak Ya ada absensi. kayaknya lebih rumah. Iya. Jadi takut. Terus kalian sendiri ada Pasti kemauan kayak nggak bawaan buat kuliah? ya aja. Coba kalian ada kemauan nggak setelah mendengar? Ya balik ya, kita balik nanya ya. Ya. Kau Aduh, dilempar balik ini. Dilempar balik. Ada atau enggak? Ada. Kita coba dulu. ini tuh kayak siapa tuh? Aku Dewi teh. Oh. Dah. Dewi Teteh. Kalau kuliah mau ngambil apa jurusan apa? Mau kemana? Informatika. Informatika. Sambil kita dulu. Informatika. Di mana? Di Unicom? Inginnya mah di Unicom sama kayak ini. Iya. Kita tuh dari waktu kelas 11 ya. Iya. Dari kelas 11 tuh kita tuh aku suka nanya, "Wi, lulus dari sini mau kemana nih?" Cina. Ayo Cina kuliah, Cina ngumpulin bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng. Nah, kemana nih? Mau kemana? Ke Unicom nih gitu. Tadinya tuh mau kemana sih? Sebelum Unicom tuh UPI ya. ITB. Oh ITB, cuman kata Dewi tuh ITB mah terlalu berat. Aku juga iya ITB mah berat. Ya udah nyari yang agak muda-muda aja. Emang dia Unicom udah Nah, itu yang Swasta. jadi Iya itu. Kalau Unicom sih mudah ya karena swasta gitu. Yang Iya. penting kita kuat modalnya aja gitu. Iya. Kalau ITB kan lebih ke negeri gitu kan, jadi harus ada persaingan dulu gitu. Ya soalnya ya udahlah mending swasta aja. Iya. Soalnya kalau ke negeri kalau ditolaknya gitu kayak pengalaman gitu sakit hati gitu. Gimana ditolak cinta gitu kan? Oh Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, coba dulu aja coba. Gak apa-apa, coba dulu aja, tapi bawaannya harus pesimis positif. Jadi intinya gini, pesimis positif. Kita tuh udah pesimis, kita gak bakal diterima sama kampus ITB. Tapi positifnya kita lakukan, misalkan kita mencoba daftar dulu. Ingat, kalaupun gak diterima, kita gak sakit hati karena dari awalnya udah gak. Iya. Jangan berharap lebih lah, Jangan ibaratnya berharap gitu. lebih. Pas Gitu. jatuh sakit ya. Nah, gitu dah. Nanti di ghosting sakit. Sakit banget. Soalnya pengalaman aku pernah bukan masuk daftar ke ITB jalur perintis. Waktu itu teh daftar 5.000 orang, yang keterima 200 orang. 5.000. Nah kebetulan kakak ke peringkat ke 2003, jauh ke 200 gitu. Itu jauh banget kan? Iya makanya. Cuma 200 dari 5.200. Dari 5.000 orang yang daftar. Ya makanya Cuman- persaingannya gitu kan kalau 10%. masuk, apalagi jalur perintis itu beasiswa segala macam ditanggung sama universitas gitu. Ya gitulah, intinya mah harus pesimis positif gitu. Biar gak sakit hati intinya mah. Coba kamu sebelum ini mau lanjut nggak kamu coba? Aku untuk 3 tahun ke depan enggak ada kemauan kuliah untuk 3 tahun ke depan. Ya karena kan kebetulan kita itu bukan anak sultan ya, jadi masalah biaya itu selalu menjadi pikiran para mahasiswa begitu. Tapi gak apa-apa bisa kok sambil Iya, tapi kan ada beberapa tuh orang yang kayak mentalnya nggak sekuat itu gitu. Kita mah kan berat juga kalau kuliah sambil kerja. Ya mungkin kayak mikir, nanti udah lulus mau kuliah sambil kerja. kan dilatih dulu mentalnya. Iya, Lebih bagus. waktu pas kita nyobanya ternyata kita nggak bakat. Jadi untuk berjaga-jaga buat 3 tahun ini bakal fokus dulu buat kerja karena kan ditambah aku juga mau ngeringanin beban kakak aku karena kakak aku kan kebetulan aku kakak aku sama ini jadi tulang punggung keluarga. Nah dia bentar lagi nikah nih, otomatis yang bakal jadi tulang punggung keluarga. Kamu maaf berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. Iya. Kamu anak keempat. Berarti punya kakak 2. Yang kakak 3. Yang jadi tulang punggung keluarga itu kakak kedua karena kakak satu udah nikah. Terus kakak biasanya kan antara cewek sama cowok beda ya.
perjuangan dan kasih sayang dan harusnya anak cowok itu lebih berjuang, cuman ya mungkin karena bedanya pemikiran jadi kakak kedua aku itu jadi lebih kayak banting tulang gitu loh. Nah kakakku bilang kalau misalnya nanti kakak aku nikah mau nggak mau aku yang harus nanggung, tinggal 2 lagi disisain sama teteh katanya gitu buat kamu urusin gitu. Aku mau ngurusin mereka sampai mereka emang udah beres sekolahnya baru aku lanjut berkuliah. Kebetulan aku kuliah juga nggak dipatok umur kan ya, bisa nanti udah nikah ataupun nanti kita candu belajar nih kita bisa sampai nenek-nenek juga bisa kan. Sampai aja berkuliah jangan terlalu penting. Asal kitanya masih ada niat untuk belajar. Tapi lebih cepat lebih baik. Iya. Lebih cepat lebih baik. Terus ada apa namanya motivasi untuk kita semua untuk semangat belajar, metode yang Dari harus siapa? kita coba atau apa Dari Ibu Muti. dari kamu Tik, karena dari tadi kayak seperti senyum-senyum saja. Metode belajar sebenarnya jangan terlalu memaksakan diri juga sih. Banyak juga kan kayak motivator kayak ayo kayak misalnya harus selalu semangat belajar, tapi Muti juga tahu kalau misalnya manusia itu ada titik lemahnya. Manusia itu kadang ada kayak capek banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi capek tapi misalnya ada tugas, sebenarnya dinilai juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mental kita nggak apa-apa. Apakah dibesokin lagi nggak apa-apa. Guru pun nggak akan sampai kayak nggak langsung ngenaikin. Jadi lebih apa ya? Sayangi mental Iya, gitu. saya mental kita dulu. Nggak apa-apa tugas mah kayak gitu aja. Sangat sayang mental ya rupanya. Karena kayaknya aduh ini skripsian, ini tugas, ini itu. Tenang dulu. Aku sayang diri aku. Aku gak mau mati di tangan aku gitu kan. Untuk Bapak sendiri. Apa ya kalau motivasi, karena aku juga butuh motivasi. Kalau itu sekarang mah gitu ya. Butuh dikasihin ya. Asli. Soalnya sama lah kamu dikasih juga pasti kena mental gitu kan. Dengan situasi yang sekarang gitu KKN PPL wah segala macam. Apa ya lebih ke karakter sih, ya intinya mah lebih menanamkan karakter, karena karakter itu bisa jadi takdir kita gitu. Ini mah ada sedikit apa ya, pernah mendengar gitu seorang perdana menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher pernah mengatakan, jadi what your score for them become your word, what you word for them become your action, what your action for them become your habit, what your habit for them become your destiny. In other words, what you think become. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi sebuah ucapan, menjadi kata-kata. Jadi apa yang kita ucapkan akan menjadi action, menjadi sebuah tindakan. Apa yang kita lakukan dari setiap hari itu tuh akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Ya, apa yang dibiasakan oleh kita dari mata terbuka sampai tertutup, maka itu akan menjadi sebuah karakter. Apa karakter kita, itulah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan itulah takdir kita. Jadi makanya jangan salahkan kenapa sih itu bisa jadi pengusaha, karena dia dari kecilnya suka melihat kesempatan dalam kesempitan. Misalkan semua itu bisa dimonetize gitu, dikuangkan, makanya alhasil dia jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Mengapa sih dia jadi hafid Al-Quran? Karena setiap harinya dia sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar. Kayak misalkan 1 hari gak ngafalin Al-Quran itu kayak gimana gitu rasanya. Makanya alhasil jadi hafid-hafidah gitu. Ya mungkin rubahlah diri kita itu dari mindset kita sendiri gitu ya. Mindset kita mau kemana, apa yang kita dengar, apa yang kita saring, apa yang kita cerna, ya gitu. Intinya karakter lah ibaratnya. Kalau ilmu lebih ke gimana ya, orang yang berilmu pasti berkarakter gitu. Tapi orang yang berkarakter pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu berkarakter gitu. Banyak kan ada yang pintar tapi tidak punya adab. Gitu kan. Intinya jangan hanya transfer of knowledge, tapi harus juga transfer of karakter gitu. Ya mungkin dari Bapak mah gitu sih. Intinya lebih ke karakter aja gitu. Lebih meningkatkan kepercayaan diri. Ya positif ya gitu, karena berpengaruh untuk masa depan. Nah, kalau kita ngajak hidup gimana takdirnya? Cindy sendiri
Kalau aku pribadi nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi sebenarnya. Soalnya kita juga butuh motivasi. Cuma setuju kata Teh Muti tadi, yang kita nggak boleh maksain. Iya. Kalau misalnya kita nggak kuat, udah stop. Jangan terlalu aku bisa, jangan gitu terus. Jangan overheat lah ibaratnya. Gitu doang. Jangan terlalu ambisius. Istirahat dulu tapi nggak keluar gitu. Iya betul. Ya, tapi nggak quit gitu. Tapi istirahat dulu. Gitu doang. Kayaknya sini kayaknya capek banget terus juga capek. Kayaknya banyak pikiran gitu. Kita semua banyak pikiran, keluar tenaga, keluar waktu, keluar materi. Wah, Kita tuh mungkin kelihatannya cuma hahi doang gitu kan. Tapi sebenarnya kayak gimana? Jadi takut dewasa. Sudah dewasa. Oh iya, tapi takut tambah dewasa lagi gitu. Jadi kata-kata motivasi tadi juga nggak berlaku buat aku, Happy, Dewi, dan kalian semua yang nonton, tapi berlaku untuk diri mereka masing-masing. Banyak. Sudah cukup pembahasannya sampai sini saja? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sebelumnya makasih ya Terima Bapak kasih. Ibu udah menyempatkan waktunya meskipun sedikit lama. Mungkin sangat lama. Enggak gitu waktu. Makasih sebelumnya karena sudah mau mengajar kami dalam selama 3 bulan ini, sudah memberikan ilmunya, motivasinya, dan teknik belajar yang baik untuk tidak memaksakan jika lelah gitu ya. Semoga Bapak dan Ibu lulus dengan lulusan terbaik, amin. dengan nilai terbaik dan masa depan yang cerah. Amin. Pesimis sih kalau itu. Yang penting gak apa-apa, amin dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton juga. Sehat-sehat and bye.